Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang, Kak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling kita pada siang hari ini, kebetulan kita kan baru pertama kali ini ya ketemu ya. Iya. Dan saya juga belum kenal sama Mbaknya dan Mbaknya juga belum kenal sama saya nih. Gimana kalau kita sebelum masuk ke sesi konseling pada siang hari ini kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Boleh, bisa dimulai dari kakaknya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Nadia Putri Salsabila. Mbaknya bisa panggil saya Nadia, Bu Nadia, Kak Nadia, atau Mbak Nadia. Intinya senyamannya Mbaknya aja mau manggil saya apa. Dan di sini saya menjadi konselor untuk Mbaknya di sesi konseling pada siang hari ini. Gitu. Kemudian selanjutnya Mbaknya bisa mungkin memperkenalkan dirinya juga kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sekar Arumi Tandek Putri. Saya saat ini sedang menduduki bangku kelas 1 SMA. 1 SMA. Iya, benar sekali. Mbaknya panggilannya apa nih kalau saya boleh tahu? Kakaknya bisa panggil saya Sekar. Oke, Mbak Sekar gitu ya saya panggilnya ya. Iya, Karena boleh. Mbak Sekar kan juga sudah dewasa gitu ya, sudah remaja nih sekarang. Oke, sebelumnya tadi kesini sama siapa Mbak? Saya kesini sendirian sih, karena kan saya kalau bawa teman takutnya saya malu. Oke. Oh iya, sebelum kita lanjut ke sesi konseling, saya mau menjelaskan sedikit nih mengenai asas-asas yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Apakah Mbak Sekar bersedia? Boleh. Oke. Sebelumnya saya mau nanya nih, Mbak Sekar datang ke sini atas dasar keinginan Mbak Sekar sendiri atau mungkin ada dorongan dari orang lain? Saya kesini itu sih. Saya kesini keinginan diri sendiri, tidak Oke. ada dorongan dari orang lain. Oke, baik. Jadi di dalam bimbingan dan konseling itu yang pertama ada yang dinamakan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yang dimaksud itu tadi yaitu seperti Mbak Sekar kesini dengan kemauan Mbak Sekar sendiri, itu yang dinamakan asas kesukarelaan, di mana Mbak Sekar secara sukarela mau melakukan sesi konseling pada siang hari ini dengan saya gitu ya Mbak Sekar ya. Kemudian ada asas kedua yang dinamakan asas keterbukaan. Nah, setelah Mbak Sekar dengan sukarela datang ke saya untuk melakukan sesi konseling, Mbak Sekar juga diharapkan untuk terbuka terbuka-bukanya untuk menceritakan semua yang Mbak Sekar rasakan, semua yang bikin Mbak Sekar khawatir atau mungkin sedih atau mungkin bahagia akhir-akhir ini. Dan intinya semua yang ingin Mbak Sekar ceritakan bisa Mbak Sekar ceritakan kepada saya. Dan tentunya yang ketiga ini ada yang dinamakan asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dari cerita yang sudah Mbak Sekar ceritakan. Jadi Mbak Sekar tadi kan menceritakan semuanya kepada saya, dan saya di sini harus banget 100% menjaga kerahasiaan dari cerita Mbak Sekar tanpa terkecuali, gitu ya Mbak Sekar ya. Iya. Oke, baik. Untuk durasi sesi konseling kita pada siang hari ini kurang lebih 20-30 menit ke depan gitu ya. Baik. Oke. Dan semisal sudah lewat dari 30 menit, maka kita akan melanjutkannya ke mungkin bisa minggu depan atau besok, yang dimana masuk ke sesi konseling kedua gitu. Oke. Mbak Sekar kelas 1 SMA ya? Iya, benar. Gimana Mbak Sekar rasanya sekarang duduk di bangku SMA? Yang dimana kan kelas 1 SMA tuh berarti baru lulus dari SMP ya, dari bangku SMP. Boleh dijelaskan? Saya agak shock sih dari segi pertemanan, segi karakteristik guru itu. Kalau guru di SMP itu kan gurunya nggak terlalu banyak ya, cuma ada IPA, IPS, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Tapi kan kalau di SMA kan ada geografi, fisika, kimia, dan di setiap
guru itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, jadi saya agak susah sih untuk memahami semua karakteristik guru. Oke, jadi di SMA ini tuh Mbak Sekar lebih ke susah untuk memahami karakteristik guru Mbak Sekar karena di SMA itu mapelnya lebih banyak gitu ya daripada di SMP gitu. Iya, benar-benar. Oke. Selain kesusahan untuk memahami karakteristik guru, apakah ada hambatan lain nih Mbak Sekar ketika Mbak Sekar duduk di bangku SMA ini? Ada sih. Apa tuh kalau saya boleh tahu? Kalau dari segi pertemanan sih nggak ada ya Kak, tapi kalau dari sendiri tapi kalau dari diri sendiri itu ada. Oke, baik. Oh ya, sebelum saya tanya nih tentang hambatan yang Mbak Sekar maksud dalam Iya. diri sendiri itu, saya dengar tuh kemarin itu kalau nggak salah sempat libur beberapa hari gitu ya karena kelas 12 lagi menjalanin TKA gitu. Iya, benar. Nah, apakah ada aktivitas yang Mbak Sekar lakukan di hari-hari libur itu? Gak ada yang spesial sih, saya cuma mengerjakan tugas, lalu setelah menuntaskan tugas saya menonton drama Korea. Oke, nonton drama Korea. Mbak Sekar, kalau saya boleh tahu, drama Korea terakhir yang Mbak Sekar tonton tuh apa? Kalau drama terakhir yang saya nonton sih Moon River sih, karena itu baru masih ada. Oh, Moon River. Iya, benar. Kebetulan kan saya nggak nonton drama nih. Bisa nggak sih Mbak Sekar ceritakan dikit tentang Moon River itu? Moon River itu kalau nggak salah remake dari apa gitu ya, Secret Garden kalau nggak salah. Itu cuma versi kerajaan aja sih, kayak Saegup gitu. Oke. Apa yang Mbak Sekar sukain dari drama itu sampai Mbak Sekar tonton gitu? Ceritanya, terus chemistry antara pemainnya itu, makanya saya suka buat nonton. Oke, kemudian kita kembali di awal yang dimana Mbak Sekar tadi bilang kalau misal hambatannya itu ada di guru dan nggak ada hambatan lagi gitu di pertemanan tuh nggak ada. Iya. Kecuali di diri sendiri. Nah, Iya, hambatan dari diri sendiri yang Mbak Sekar maksud tuh seperti apa? Kan 2 minggu yang lalu kan itu kan saya libur 4 harian. Ya. Nah, awal mula hambatan diri saya sih di situ sih, karena saya tidak membatasi diri untuk, maksudnya saya membiarkan diri saya itu kecanduan nonton drakor, dan itu kebawa sampai hari-hari sekolah. Oke. Apakah hal itu memiliki dampak di sekolah atau gimana? Memiliki dampak sih Kak, karena saya jadi susah konsentrasi, selalu mengantuk di kelas, lalu nilai-nilai tugas saya juga banyak yang kosong, ulangan-ulangan saya juga nilainya banyak yang turun, makanya itu sih. Oke. Kalau saya boleh tahu sebelumnya nih, sebelum Mbak Sekar kecanduan dengan drama Korea, apakah Mbak Sekar menjalani hari-hari di sekolah itu dengan baik atau justru sama aja dengan apa yang Mbak Sekar jalani sekarang? Nggak sama sih. Nggak sama. Nggak sama itu dalam artian lebih baik kah atau gimana? Lebih buruk sih, karena kan setelah kecanduan itu saya benar-benar jadi kayak kurang gitu, kurang konsentrasi, kurang nilai. Oke, jadi setelah kecanduan itu berbeda dengan sebelum kecanduan gitu ya. Kalau Iya, sebelum benar. kecanduan seperti apa? Kalau sebelum kecanduan itu saya gampang konsentrasi, sekali dijelasin itu langsung ngerti, terus juga tugas-tugas saya gak ada yang kosong, ulangan-ulangan saya juga nilainya selalu stabil. Oke, jadi karena aktivitas nonton drakor Mbak Sekar yang berketerusan nih, Mbak Sekar nggak bisa memanajemen waktu untuk nonton. Jadinya Mbak Sekar tuh nontonnya sampai
malam, dan itu mengganggu aktivitas belajar bahasa Sekar di sekolah gitu. Iya. Kalau bisa diceritakan nih, gimana awal mula Mbak Sekar itu bisa nonton drama Korea lagi sampai tidurnya tuh malam banget gitu, dan itu kan berdampak ke keseharian Mbak Sekar selanjutnya. Awalnya sih karena kan saya habis menuntaskan tugasnya kan bingung mau ngapain. Jadi saya itu memutuskan untuk rewatch maaf lalu jadi kecanduan. Jadi awalnya tuh Mbak Sekar udah selesai nugasnya, Iya. tapi Mbak Sekar bingung gitu mau ngapain lagi. Iya benar. Oke. Untuk hubungan Mbak Sekar dengan teman-teman Mbak Sekar sendiri gimana nih di sekolah? Baik sih, nggak ada pertengkaran ataupun apa, cuma ya kadang-kadang kan namanya juga setiap orang beda-beda, jadi kadang-kadang ada perselisihan pendapat dikit gitu. Oke. Selain aktivitas menonton drakor, ada nggak sih aktivitas lain gitu waktu Mbak Sekar libur gitu yang bisa Mbak Sekar kerjakan setelah ngerjain tugas tadi kira-kira? Saya rasa nggak ada sih, karena cuma saya kan seharian di rumah, jadi cuma mengerjakan tugas, lalu setelah menuntaskan tugas saya menonton drakor, lalu saat menjelang sore saya cuma nyapu-nyapu gitu aja. Oke. Terus dari Mbak Sekar yang suka nonton drakor tadi nih, apakah ada dampaknya gitu untuk sekolah Mbak Sekar? Ada sih dampaknya. Apa tuh kalau saya boleh tahu? Yaitu tugas saya jadi kosong, saya jadi gak fokus belajar, terus jadwal saya berantakan. Habis gitu nilai ulangan saya itu juga benar-benar anjlok. Itu sih yang benar-benar mengganggu saya. Oke, baik. Jadi Mbak Sekar tuh niat awalnya nonton drama Korea itu untuk hiburan gitu ya, Benar, untuk benar. Healing atau refreshing gitu dari berbagai macam tugas yang sudah Mbak Sekar kerjakan. Tapi makin lama tugas itu, nonton drakor itu bukannya jadi hiburan, tapi justru menjadi malapetaka buat Mbak Sekar, karena Mbak Sekar nontonnya sampai larut malam dan itu mengganggu aktivitas di sekolah Mbak Sekar dan bikin Benar. konsentrasi Mbak Sekar tuh menurun. Habis gitu nilainya tuh juga jadi jelek. Habis itu Mbak Sekar juga di kelas itu sering mengantuk gitu ya. Iya sih Kak, aku juga sadar itu sebenarnya merugikan, tapi susah banget buat berhenti. Dulu itu sebelum saya kecanduan drakor ya, nilai saya itu bagus-bagus, maksudnya stabil, gak pernah turun. Lalu setelah saya kecanduan drakor, aduh kacau, nilai saya kacau, tugas saya kacau, nilai ulangan juga banyak yang turun, makanya itu benar-benar buat saya cemas sih. Tapi itu juga kesalahan saya sendiri sih. Oke, baik. Di sini Mbak Sekar menyadari ya kalau misal dengan Mbak Sekar menonton drakor yang tanpa batasan waktu itu tadi, itu bikin Mbak Sekar tuh di sekolah itu jadi menurun gitu, mulai dari tingkat konsentrasi, tingkat nilai Mbak Sekar jadi turun gitu. Mbak Sekar udah pernah nyoba kayak menghentikan kegiatan nonton drakor nggak? Saya di beberapa hari ini udah nyoba sih, saya coba ngalihin buat belajar, buat apapun itu, tapi tetap sih kayak rasanya masih tergoda gitu, masih susah buat berhenti. Oke, saya paham apa yang Mbak Sekar rasakan di sini, karena emang kita mengubah kebiasaan yang kita sukai menjadi kebiasaan yang agak kita sukai, ngestop hal yang kita sukai itu nggak mudah gitu, karena emang dasarnya kita melakukan hal karena emang nggak mudah gitu untuk berhenti menyukai hal yang kita sukai gitu. Menurut Mbak Sekar,
dari kebiasaan yang bisa dibilang buruk ini, ada nggak sih yang nggak Mbak Sekar sukai gitu, dari kebiasaan buruk Mbak Sekar nih? Ada sih kak. Apa? Eh, itu saya ya itu masalahnya, saya jadi susah banget konsentrasi karena kan kalau ngantuk kan aduh kepala berat, nguap terus, mata itu merah banget, pandangan juga gak fokus, makanya itu saya agak suka sih. Tapi saya udah tahu itu berdampak buruk tapi saya masih aja gak bisa berhenti, itu sih susahnya. Jadi kecewa sama diri sendiri sih kak, kayak aku tahu harusnya belajar, harusnya mencoba merubah diri, tapi tetap aja rasa tergoda itu masih ada. Oke, jadi di sini Mbak Sekar ini merasa kecewa ya karena nggak bisa menahan dirinya untuk membatasi atau bahkan berhenti untuk menonton drakor sampai malam. Tapi di sisi lain, Mbak Sekar itu punya keinginan untuk memperbaiki hal buruk ini, memperbaiki kebiasaan buruk Mbak Sekar untuk Mbak Sekar yang lebih baik ke depannya gitu. Iya benar. Menurut Mbak Sekar nih, perubahan apa yang harus Mbak Sekar lakukan untuk saat ini? Aku ingin nilai naik lagi sih. Aku juga capek mengantuk di sekolah, mengantuk saat melakukan ekstrakurikuler. Lalu orang tua juga mulai khawatir karena wali kelas saya melapor sih karena nilai saya turun. Jadi wali kelas saya melapor kepada orang tua saya. Oke, jadi di sini Mbak Sekar merasa ingin memperbaiki nilai Mbak Sekar dengan berhenti untuk menonton drakor hingga larut malam. Ditambah lagi dengan orang tua Mbak Sekar yang sudah tahu dengan nilai Mbak Sekar yang menurun dari wali kelas Mbak Sekar, dan itu membuat orang tua Mbak Sekar tuh merasa sedih dan kecewa gitu ya sama Mbak Sekar. Iya benar-benar. Oke, baik. Oke, jadi di sini Mbak Sekar tuh punya gambaran yang jelas gitu ya kalau misal Mbak Sekar tuh mau berubah gitu untuk menjadi lebih baik. Oke, baik, sekarang saya mau nanya nih. Kita masuk ke langkah pertama nih. Nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Kita ke langkah yang simpel aja. Untuk step pertama ini, apa yang ingin Mbak Sekar lakukan untuk menjadi lebih baik? Step pertama ya untuk menjadi lebih baik, mungkin saya bisa ngurangin dari jam nonton, lalu saya mungkin akan mengalihkan rasa kecanduan saya dengan berolahraga, dengan mengikuti ekstrakurikuler gitu sih. Oke, itu langkah pertama yang sangat baik. Dengan Mbak sekarang mau untuk berusaha berhenti nonton drakor dan mengalihkan rasa gabut Mbak Sekar ini ke hal positif lainnya seperti mengikuti ekstrakurikuler. Tadi Mbak Sekar juga di awal bilang kalau Mbak Sekar tuh akhir-akhir ini tuh sedang mengikuti karawitan gitu ya. Iya benar. Itu bisa menjadi pengalihan kalau Mbak Sekar ingin nonton drakor, kan jadi lebih positif gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, seberapa yakin Mbak Sekar bahwa langkah pertama yang udah Mbak Sekar sebutkan tadi itu akan berhasil? Saya itu sih agak gak yakin sih kak. Agak nggak yakin. Iya. Kenapa kok nggak Karena- yakin? Karena saya itu orangnya gak konsisten. Karena Mbak Sekar nggak konsisten. Iya, makanya tuh saya kayak gak yakin. Tapi kalau gak dilakuin itu juga berdampak buruk dan akan berkelanjutan panjang. Oke, jadi di sini Mbak Sekar tuh menyadari ya kalau misal bad habit ini tuh nggak di stop, Mbak Sekar itu bakal terus berkepanjangan dan ini tuh bakal berdampak buruk gitu bagi Mbak Sekar. Jadi yang harus Mbak Sekar lakukan ya melakukan perubahan gitu kepada diri Mbak Sekar untuk menjadi yang lebih baik. Kalau misal diandai-andaikan nih, kira-kira seberapa berhasil langkah pertama tadi? Oke, baik. Kalau misal
dengan ada Mbak Sekar nih ya, kita berandai-andai Mbak Sekar dengan tekad yang kuat untuk merubah hidup Mbak Sekar yang sekarang nih suka nonton drakor sampai malam, merubahnya kayak langsung ngestop gitu, ngestop untuk gak nonton drakor. Berapa sih skala keberhasilan langkah pertama yang Mbak Sekar ucapkan tadi? Mungkin 7 sih kak. Oke, 7 itu angka yang bagus ya Mbak Sekar ya. Kalau saya kira itu kenapa enggak 4 atau 5 gitu, karena kan tadi di awal Mbak Sekar sempat ragu gitu ya, karena Mbak Sekar tahu kemampuan diri Mbak Sekar gitu. Karena sebenarnya aku tahu caranya sih, tinggal niat aja, dan aku pengen banget berubah. Karena sebenarnya aku tuh tahu caranya kak, tinggal ngatur jamnya aja. Aku kan pulang sekolah sore abis karawetan itu jam 5. Nah jam 5 sampai isya itu aku buat bersih-bersih sama istirahat. Terus abis isya itu kan aku belajar ngerjain tugas sampai jam 8. Nah jam 8 sampai jam 9 aku buat nonton drakor. Dan tepat jam 9 malam aku langsung siap-siap buat tidur biar besok aku bisa bangun buat sekolah dan fokus buat belajar, gak ngantuk-ngantuk lagi, dan bisa mungkin dengan jadwalku yang kayak gitu aku yakin sih pasti nanti nilaiku akan naik lagi. Oke, baik. Itu jawaban yang bagus banget ya Mbak Sekar, dimana Mbak Sekar itu bisa membatasi diri Mbak Sekar untuk hal-hal negatif seperti dahulu, yang dimana Mbak Sekar tuh bisa dengan yakin menjadwalkan jadwal Mbak Sekar di setiap harinya, dengan tadi yang Mbak Sekar bilang pulang sekolah jam 5 sampai isya itu Mbak Sekar buat istirahat, buat bersih-bersih, mandi dan sebagainya macamnya. Kemudian di habis isya sampai jam 8 Mbak Sekar buat belajar, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Dan kemudian di jam 8 sampai jam 9 pas itu Mbak Sekar tetap bisa nonton drakor, cuman dibatasin waktunya, jadi nggak yang berketerusan sampai pagi hari. Dan jadwal baik itu saya rasa bisa seperti yang Mbak Sekar ucapkan, bisa menjaga pola tidur Mbak Sekar, dan Mbak Sekar juga nanti di sekolahnya itu bisa lebih fokus, bisa lebih bisa nggak ngantuan, dan bisa memperjuangkan lagi nilai Mbak Sekar biar nggak turun seperti yang kemarin gitu. Saya rasa pertemuan konseling kita pada hari ini cukup ya Mbak Sekar ya. Tapi sebelum saya tutup nih sesi konselingnya, saya mau kasih tugas rumah buat Mbak Sekar. Nanti saya kirim file PDF-nya, yang dimana nanti itu saya bantu menjadwalkan seperti yang Mbak Sekar ucapkan tadi, pulang sekolah jam 5, kemudian jam 5 sampai habis isya Mbak Sekar buat istirahat, buat beres-beres. Terus nanti habis isya sampai jam 8 itu Mbak Sekar buat untuk Mbak Sekar buat untuk belajar, dan jam 8 sampai jam 9 nonton drakor. Habis itu jam 9 sampai pagi, sampai subuh Mbak Sekar bisa tidur gitu. Nah itu bisa Mbak Sekar isi setiap harinya dengan centang aja nggak apa-apa, kayak saya sudah melakukan ini, centang. Kalau nggak melakukan jangan dicentang gitu ya, karena itu untuk saya melihat progres Mbak Sekar selama seminggu sebelum kita melakukan sesi konseling yang kedua gitu. Dan dari situ nanti bisa kita lihat apakah pada langkah awal ini Mbak Sekar berhasil atau tidak gitu ya Mbak Sekar. Ya boleh-boleh, kemungkinan tugas dari kakaknya mungkin juga bisa sangat membantu saya mendisiplinkan progres itu. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mbak Sekar udah mau terbuka dan percaya kepada saya. Nanti untuk konseling keduanya kita jadwalkan lagi ya. Boleh. Oke, terima kasih ya Mbak Sekar, sehat selalu. Ya, terima kasih kembali ya kak udah mau dengerin kalau kesah saya, kecemasan saya, dan ketakutan saya. Terima kasih juga udah ngasih solusi dan udah ngebantu progres ini. Sama-sama Mbak Sekar.